pembahasannya ayat 1 sampai 20 dalam 2 pertemuan. Dalam Al-Baqarah ada beberapa ayat yang memang kita berusaha untuk mendalaminya. Di antaranya pada awal surah Al-Baqarah yang menyebutkan tentang 3 golongan manusia, yaitu orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang kafir, dan yang ketiga orang-orang munafik dengan sifat-sifatnya. Dan itu perlu kita ketahui. Juga ada surah ayat yang lain seperti ayat Al-Kursi dan akhir surah Al-Baqarah. Pada bagian pertama tafsir surah Al-Baqarah kita mengambil dari ayat 1 sampai 5, termasuk tentang keutamaan surah Al-Baqarah serta tafsirnya dari ayat 1 sampai 5. Adapun sisanya sampai 20 kita bahas pada satu pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Awal surah Al-Baqarah itu menjelaskan tentang orang beriman dalam 4 ayat. Kemudian menjelaskan tentang orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai akhir dengan 2 ayat. Tapi menjelaskan tentang munafik sampai 13 ayat. Maka bagian pertama adalah keutamaan surah Al-Baqarah. Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dalamnya la yadkhuluhu asy-syaitan. Rumah itu tidak dimasuki oleh syaitan. Jadi ini keutamaan yang pertama, bahwa rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dalam riwayat lain disebutkan 3 hari. Jadi kalau dibaca sekarang maka 3 hari aman dari setan. Tapi bukan berarti yang penting baca dan sholat. Cuma yang penting baca. Artinya ini ada satu keutamaan yang dimiliki oleh surah Al-Baqarah. Dan fadilatus surah, jadi fadilah surah memang ada dalam hadis dan sesuai dengan apa yang ada di hadis. Jadi tidak boleh seseorang mengarang-arang tentang keutamaan surah ini begini, seperti di buku-buku mujarrabat. Surat ini kalau dibaca sekian kali akan begini. Sampai ada ayat dibaca kalau memancing, baca sekian kali itu. Ini kan mujarrabat. Tidak boleh dibuat-buat sendiri gitu. Tapi kalau ada hadis dan sahih ya kita percaya bahwa memang surat atau ayat tertentu itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Kemudian yang kedua adalah ma min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi bukan sabda Nabi, ini asar namanya. Ibnu Mas'ud menjabarkan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi itu, bahwa jika dalam satu rumah dibacakan surah Al-Baqarah, maka inna kharaja minhu syaitan wa lahu durat. Keluar dari rumah itu sampai kentut. Kalau sampai terkentut-kentut itu artinya ya terbirit-birit larinya karena bacaan surah Al-Baqarah. Kayak pas panjang yang dibaca Al-Baqarah. Tapi Nabi pernah membaca Al-Baqarah dalam 1 rakaat. 1 rakaat ditambah surat berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah hadis juga Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang Al-Baqarah itu kalau memang begitu panjangnya maka ada beberapa ayat saja, yaitu 10 ayat. Dijelaskan man qara'a 10 ayatin, barang siapa yang membaca 10 ayat, jadi tidak seluruhnya. Kalau memang mampu seluruhnya lebih bagus. Tetapi kalau toh kita ingin setiap hari membacanya, maka ada 10 ayat. Barang siapa yang membacanya fi lailatin lam yadkhul dalikal bait syaitanun tilkan lailah,
maka tidak akan dimasuki rumah itu oleh setan di malam dia baca. 10 ayat itu adalah arba'un min awwaliha, 4 rakaat pertama. Ditambah wa ayatul kursi wa ayatan ba'daha, ayat kursi dan 2 ayat sesudah itu. Wa thalathu ayatin min akhirnya, dan 3 ayat yang terakhir. Jadi maka membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah ini, maka ini yang di dalam riwayat disebutkan lam yaqrabu wa la ahlahu yauma idzin syaitonun wa la syai'un yaqrabuhu. Jadi tidak akan didekati rumahnya oleh syaitan dan tidak ada yang membahayakannya atau tidak ada sesuatu yang tidak disukai akan menimpanya. Wala yuqra'na 'ala majnunin illa afaqa, dan tidaklah ayat-ayat itu dibaca pada orang yang gila. Majnun ini artinya majnun dalam arti majnunnya itu kesambet ya. Majnun itu artinya dari kata-kata jin. Majnun itu artinya gila karena kemasukan jin. Kejinan. Kalau dibacakan ayat-ayat ini 10 ini pada orang yang kerasukan, illa apa pasti sembuh. Maka ayat ini masuk ayat ruqyah. 10 ayat yang disebut di 4 kemudian tambah 3, 1 ayat dan 2 ayat berikutnya ditambah 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Di samping menjaga keluarga dari syaitan, juga bisa dibaca untuk meruqyah orang yang majnun, orang yang kejinan. Kalau diruqyah pada sembuh gimana? Ya diulangi lagi. Diruqyah jinnya malah lebih apa lagi fungsinya? Diprotes itu salah itu. Tidak apa-apa, ya ulangi lagi. Karena lama-lama itu akan lemah. Jadi jangan diprotes malah kita yang takut. Baca ayat kursi itu mengusir setan, kita baca supaya setannya lari, malah yang baca yang lari. Jadi atau bacanya sambil lari. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ini diantara fadhailu suratil Baqarah. Jadi kalau tadi disebutkan secara utuh semua, di dalam hadis ini paling tidak 10 ayatnya. 10 ayatnya itu sering dijadikan bacaan. Ada di zikir pagi dan zikir petang, termasuk ayat-ayat ini dijadikan zikir. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, pada masalah tafsir surat Al-Baqarah yang diawali dari ayat pertama Alif Lam Mim. Pertama tentang Alif Lam Mim, ini yang disebut dengan fawatihus suwar, potongan-potongan huruf yang terletak pada permulaan surat yang dibaca dengan membunyikan nama hurufnya Alif Lam Mim, dan memanjangkan bacaan sampai 2,5 alif pada huruf yang ada tanda apa itu? Kayak alis layarnya. Maka kalau tulisan aslinya di Al-Quran itu tanda itu pada lam dan mim. Maka alifnya dibaca pendek alif, lamnya dipanjangkan, mimnya dipanjangkan mim, sehingga lam dan mim itu dibaca dengan menyebut nama hurufnya tapi dengan panjang 2,5 alif. Tapi menjadi 3 karena emnya itu juga panjang ya. Alif, lam, mim. Seperti di ayat-ayat yang lain pada fawatihus suwar. Dan ayat-ayat ini memang sebagian ulama, terutama ulama-ulama generasi awal, mereka tidak menjabarkan atau tidak menafsirkan ayat ini. Sehingga apa artinya? Ya sudah, Allah yang tahu. Tetapi ada juga yang menafsirkan ayat-ayat itu, diantaranya bahwa alif, lam, mim itu adalah huruf-huruf nama-nama surah, atau ada yang menafsirkan alif lam mim itu seperti singkatan. A. Allah, lam Jibril, mim Muhammad, sehingga Al-Quran itu dari Allah,
disampaikan oleh Jibril kepada Mim. Itu ada yang mengatakan Allahu Latifun Majid, Alif Lam Mim. Jadi menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan satu huruf itu bermakna begini, seperti orang membuat singkatan. Tetapi ada juga yang tidak berani menafsirkan, sehingga banyak di dalam terjemah kita itu Alif Lam Mim, di bawahnya artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui. Itu tentang pendapat tafsir pada Mawadhi'us Suwar. Kemudian pada ayat berikutnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sedikit kita mengulang tentang mu'anaqah. Mu'anaqah dalam bacaan itu antara fihi itu ada 2.3. Dzalikal kitabu la raiba (3) fihi (3) hudan lil muttaqin. Ini yang disebut dengan waqaf mu'anaqah. Artinya bahwa seorang kalau membaca ingin berhenti, hanya boleh berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Maka boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, boleh, atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, tidak boleh dzalikal kitabu la raib fihi dan lil muttaqin, berarti di dua-duanya tidak boleh. Ini kalau menemukan seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan mu'anaqah. Adapun al-kitabu, ya, dzalikal kitabu, yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu la raiba, artinya raib artinya syak. Raib itu artinya keraguan-raguan. Maka penjelasan tentang ayat ini bahwa la raiba itu bermakna ada dua makna. Pertama, memang Al-Quran itu sesuatu yang diturunkan Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi ada yang mengartikan bahwa maksudnya tidak ada keraguan itu juga larangan jangan sampai orang Islam meragukan Al-Quran. Jadi karena tidak ada keraguan, maka memang tidak boleh sedikit pun atau ada larangan janganlah meragukan isi Al-Quran. Dalam surah Sajdah Allah berfirman Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak diragukan kebenarannya. Satu, tidak diragukan bahwa ayat-ayat itu turun dari Allah. Karena dulu Al-Quran turun itu ada yang meragukan, jangan-jangan ini bikinan sendiri. Jangan-jangan Muhammad itu hanya mendapatkan firasat atau bisikan dari sesuatu, dari jin, kemudian disampaikan. Maka orang ragu, apa benar Al-Quran itu datang dari Allah? Sampai ketika ada orang tokoh-tokoh Quraisy berkumpul, mereka menawarkan kepada Muhammad, kalau kamu ingin menjadi raja, kami akan kamu jadi raja. Jika engkau ingin menjadi orang paling kaya, kami akan kumpulkan harta kami, berikan kepadamu sehingga engkau memiliki harta paling banyak. Sampai sehingga dan selanjutnya panjang, sampai pada akhir ada seorang yang mengatakan, ya Muhammad, seandainya aku melihatmu naik ke langit dengan tangga, aku lihat langsung. Lalu kau turun dari langit membawa Al-Quran, aku lihat dengan mata kepalaku, aku tetap tidak percaya. Jadi mereka meragukan. Maka di sini keraguan-raguan itu maksudnya jangan ragu terhadap kebenaran isinya, jangan ragu bahwa Al-Quran itu betul-betul turun dari Rabbul Alamin. Jadi artinya kalau dulu orang meragukan, jangan-jangan bikinan sendiri, ini hanya syair. Sampai kemudian ada penyair-penyair yang menandingi, sampai ada seorang yang mengaku menjadi nabi, mengaku-ngaku jadi wahyu, jadi nabi, menerima wahyu, tetapi ternyata ketika dibacakan tidak bisa menandingi Al-Quran. Maka tidak ada keraguan di sini, mencakup berita bahwa Al-Quran itu memang tidak ada keraguan dalamnya, tapi juga mencakup larangan jangan sampai ragu. Masyaallah muslimin, ketika Allah berfirman contohnya tentang bahwa badan Fir'aun itu diabadikan,
Maka banyak orang meragukan mana buktinya, tidak ada. Dan ketika ditemukan pada tahun 1800 sekian dasar Quran baru, oh ternyata iya. Jadi kadang-kadang di akal kita ini masa begitu ya. Tetapi sebagai orang beriman, dan alhamdulillah kita ini orang beriman yang tidak pernah meragukan Al-Quran meskipun itu menurut akal kita tidak masuk akal. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala hudan lil muttaqin, maka Al-Quran itu sebagai kitab yang menjadi petunjuk, tapi petunjuk ini khusus. Tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuk karena Allah membatasi. Al-Quran itu hujan untuk siapa? Untuk al-muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Maka di surah Fussilat, qul huwa lil ladzina amanu hudan, bagi orang-orang yang beriman Al-Quran itu memang betul-betul hudan. Dan apa? Wa syifaun, dan juga penawar. Sifat itu obat. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menulis di Madarijus Salikin, yang mengatakan di antara bentuk manusia muslim meninggalkan Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, itu termasuk meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga penawar, sehingga orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai sifat itu meninggal, termasuk pengertian meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran memang sifat, baik obat untuk hati atau obat untuk penyakit. Maka orang kalau sakit mau ke dokter ya dibacakan Al-Quran dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dan sembuh, tapi ya dibawa ke dokter, bukan dibacakan dong kemudian dibiarkan saja ya. Tapi tetap Al-Quran itu dijadikan sifat, dibacakan supaya juga menjadi penyembuh. Termasuk tadi sudah kita sebutkan menyembuhkan orang dari kerasukan, kejinan. Air putih itu kalau dibaca dengan ikhlas, diniatkan untuk sifat, kemudian ditiup, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, bisa saja ini menjadi penawar. Cuma tetap ya tadi yang diberi obat, diminumi, tapi ya tetap dibawa dokter diminumi dong. Bukan kita tidak percaya, tapi memang begitu caranya. Kita apa artinya? Kita tidak meninggalkan Al-Quran gitu. Jadi kita tetap menggunakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sifat, sebagai penyembuh. Apalagi kalau sudah diminumkan, anak kecil nangis diminum langsung diam, langsung dingin, wah itu ternyata ya besoknya pasang pamplang melayani. Ini contoh saja. Adapun walladzina la yu'minuna, adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, fi adanihim waqar, maka telinga mereka ada sumbatan. Jadi Al-Quran tidak bisa menjadi hidayah bagi mereka karena memang telinga mereka tertutup untuk mendengar Al-Quran itu. Sedangkan wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Itu makanya ada kekhususan di dalam ayat ini. Al-Quran itu betul-betul hudan. Tapi untuk siapa? Hudan dan muttaqin, atau orang-orang yang sifatnya akan disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman maka tidak menjadi petunjuk. Adapun menurut Ibnu Mas'ud, huda di sini artinya nur. Jadi Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, yakni maksudnya nuran lil muttaqin, menjadi cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa kita ini orang-orang yang berada dalam kegelapan, kita ini orang-orang yang tersesat, dan kita akan selamat dari kegelapan dan ketersesatan itu jika Allah memberikan petunjuk. Kemudian makna al-muttaqi bagi orang-orang yang bertakwa. Pengertian takwa ini, al-muttaqi di sini juga berbeda-beda pendapat, tetapi merujuk pada makna yang sama. Dalam penjelasan Ibnu Abbas,
Al-muttaqin adalah orang-orang yang menjaga diri dari kemusyrikan dan mentaati Allah. Itu orang yang takwa. Atau orang yang menghindarkan diri dari siksa karena meninggalkan petunjuk dan mengharapkan rahmatnya dengan membenarkan apa yang ada pada Al-Quran. Artinya orang bertakwa itu adalah orang yang takut kalau sampai meninggalkan huda nanti disiksa. Atau pendapat yang lain bahwa takwa itu al-muttaqin ada orang-orang yang disebutkan pada dua ayat berikutnya. Nanti kita bahas alladzina yuqimuna shalah sampai akhir. Kemudian menurut Al-Hasan Al-Basri, yaitu orang yang menjaga diri apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan. Dan dalam satu riwayat tentang hal ini, maka Rasulullah mengatakan la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Jadi seseorang itu belum disebut mencapai derajat orang yang bertakwa. Hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's, sampai dia meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena takut akan terjadi apa-apa. Artinya meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh karena takut terjerumus pada sesuatu yang tidak boleh. Ada hal-hal yang ditinggalkan itu ada tiga ya. Ada sesuatu yang memang jelas harus ditinggalkan secara hukum, namanya haram. Ada yang namanya syubhat, yang tidak jelas. Tapi ada orang yang meninggalkan bukan hanya yang haram, bukan hanya yang syubhat, yang mubah saja ditinggalkan. Kenapa? Karena takut nanti melakukan sesuatu yang hanya tidak mubah. Di beberapa kajian kita memberikan contoh, kalau yang haram jelas, yang syubhat ya. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan. Bisa jadi untuk menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya saja ya. Orang kalau pagi makannya terlalu banyak, biasanya siangnya nanti ngantuk. Apalagi banyak terus nasi goreng. Nasi goreng banyak lagi. Terus ini halal, tapi saya tidak makan berapa. Nanti kalau saya makan tadi itu nggak sempat Tuhan nanti. Artinya ini sebenarnya ini boleh dilakukan, tapi untuk menjaga Tuhannya, akhirnya dia tidak melakukan. Jadi meninggalkan sesuatu yang boleh untuk mendapatkan sesuatu yang lebih utama. Begadang itu kan boleh, ada lagunya begadang boleh. Tapi kemudian mikir, kalau saya nanti tidak tidur, besok pagi gimana kerjaan saya? Kerjaan lebih penting. Maka ini dia meninggalkan sesuatu yang boleh karena takut terjadi pada sesuatu yang tidak boleh. Inilah yang disebut dengan takwa. Maka Rasulullah mengatakan seseorang itu belum sampai pada derajat orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan apa-apa sebenarnya boleh karena takut terjadi sesuatu yang tidak boleh. Takut terjerumus pada dosa. Maka makna takwa itu jika disimpulkan, yang pertama adalah maksudnya adalah takwa itu perbuatan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi apa itu takwa? Takwa adalah menghindari sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Maka ini penjelasan Umar bin Khattab. Ini penjelasan yang paling mudah untuk dipahami tentang takwa. Ketika ditanyakan tentang takwa, Inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Ubay bin Ka'ab, menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab anit takwa, tentang takwa. Faqala, maka dia mengatakan, amma salakta tariqan dza syauqin, pernahkah kamu berjalan yang di jalan itu banyak durinya? Qala bala, tentu. Fama amilta, kalau kamu berjalan di jalan yang banyak durinya, bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Qala syammartu wajhatu, ya aku hati-hati. Qala dzalika taqwa, ya takwa itu seperti itu. Jadi ketika seseorang berhati-hati tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itulah namanya takwa. Nah, dalam bahasa kita sebagai orang beriman, yang paling tidak kita inginkan ya murka Allah. Kita dimurkai siapa saja tidak apa-apa. Tapi kalau yang murka, mau apa itu? Karena segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi itu diawali karena Allah murka.
bencana, sampai akhirnya siksa. Itu karena murka. Sehingga takwa itu adalah menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Yang paling tidak diinginkan adalah murka Allah. Sehingga seorang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya dari datangnya murka Allah dengan cara melaksanakan perintah dan dengan cara menjauhi larangan. Maka tentang takwa itu juga disebutkan bahwa kekayaan seseorang paling berharga adalah takwa Allah. Mustafa dan mar'ubat dan takwa Allah khairun min zawjatin sholihah. Yang kedua baru istri sholihah. Di sini masa istri sholihah. Tetapi yang kita baca adalah tidak ada keuntungan paling berharga bagi seseorang sesudah takwa kepada Allah selain istri sholihah. Artinya apa? Kekayaan pertama itu takwa dulu. Kalau sudah bertakwa, kekayaan kedua adalah zaujatun sholihatun. Di dalam ayat hadis ini, kekayaan setelah kekayaan yang paling berharga adalah istri yang sholihah dengan sifat-sifat jika dilihat menyenangkan, jika diperintah mentaati, jika melakukan, jika ada kosong, jika lebih dari satu dari istri itu ada giliran, maka dia tetap berbakti. Dan jika suami tidak berada di rumah, maka dia menjaga diri dan atas suaminya. Ini tentang istri sholihah. Tapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan di sini adalah Rasulullah menyebutkan ketakwaan itu adalah kekayaan tertinggi. Baru setelah itu istri yang sholihah. Ini tentang makna at-taqwa. Kita lanjutkan pada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Tentang yu'minuna bil ghaibi, jadi sifat pertama adalah beriman kepada yang gaib. Masalah gaib ini, pertama tentang yu'minu artinya yusaddiqun, membenarkan. Kita sudah mengulang-ulang ini. Membenarkan artinya apapun yang datang dari Al-Quran kita anggap, kita yakin benar. Apapun yang disampaikan Rasulullah kita mengatakan pasti benar, itu namanya membenarkan. Maka Abu Bakar disebut dengan as-siddiq, karena orang yang selalu membenarkan. Sampai salah satu riwayat pernah kita sampaikan di sini, Abu Bakar itu mengatakan jika di depanku ada batu berwarna hitam, aku lihat sendiri batu itu berwarna hitam. Lalu Muhammad datang mengatakan batu itu putih, maka aku salahkan mataku. Kenapa? Berarti yang betul Muhammad. Saking membenarkannya. Artinya menurut akalku tidak mungkin, kalau Muhammad bilang begini ya sudah, itu yang betul. Itu namanya membenarkan. Tidak ada protes. Itu tasdik. Maka yu'minun itu yusaddiqun. Dan membenarkan, mempercayai itu awal dari kepasrahan. Kita kan sering berikan contoh, Pak ini khususnya Bapak, kalau sudah datang ke tukang cukur, itu datang kepada makhluk yang berbahaya. Bawa gunting, terus kita serahkan kepala kita, ya sudah. Manut, kenapa? Percaya. Coba kalau kita tidak percaya, jangan nanti pisaunya pas ngetik di sini, belok ya nanti ini. Kenapa? Kita percaya, kita yakin, dan kita tahu setelah ini pasti bagus. Kalau kepada manusia kepercayaan kita seperti itu, kepada Allah gimana? Lebih dari itu. Ini namanya yu'minu itu begitu. Allah perintahkan begini, ya. Kok begini? Pasti ada sesuatu. Kalau sulit, pasti Allah memberikan jalan keluar. Ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir pada malam hari bersama Israel, paginya Fir'aun pada tangannya baru sadar Musa dan Musa sudah hilang. Mereka pun mengejar. Lalu sampai di pinggir pantai, diterangkan Al-Quran, sampai kaum Nabi Musa itu kalau melihat ke belakang, Fir'aun sudah kelihatan. Di depan ada laut merah. Apa kata kaum Nabi Musa? Wahai Musa, apa Tuhanmu tidak salah ini? Mati kita ini. Tapi orang beriman mengatakan, kalau Allah menyuruh kita begini, pasti sudah menyiapkan jalan keluar. Nah, kalau memerintahkan, pukulkanlah tongkat, buka air, buka terbelah. Jadi keyakinan seperti itu namanya yu'min itu begitu.
ya sudah dilakukan, pasti ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Kemudian yang diperselisihkan adalah masalah al-ghaib. Ada yang mengatakan al-ghaib itu adalah Allah, semua yang tidak tampak, malaikat, hari akhir, surga, neraka. Yang kedua juga hampir sama. Kemudian kepada termasuk ada yang mengartikan bahwa al-ghaib di sini ada al-qadar. Tetapi pendapat-pendapat tentang tafsir al-ghaib ini jika disimpulkan sebenarnya memiliki makna yang berdekatan, yang jelas hal-hal yang gaib yang harus diimani. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan Muhammad itu gaib bagi orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Muhammad itu adalah sesuatu yang nyata bagi kami yang bertemu langsung. Tapi bagi orang yang tidak pernah bertemu, maka dia adalah gaib. Sehingga Rasulullah itu bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna, ada tidak orang yang lebih baik daripada kami, daripada para sahabat? Rasulullah mengatakan ada. Siapa? Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang lain sesudahmu beriman kepadaku padahal belum pernah melihatku. Artinya aku gaib bagi mereka. Kita ini termasuk, kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik daripada para sahabat. Dalam riwayat lain kan Rasulullah bertanya, tahukah kamu, menurut kamu makhluk yang paling mulia itu siapa? Mereka mengatakan malaikat. Ya, malaikat ya wajar, artinya biasa saja lah, memang diciptakan untuk taat. Kalau begitu para nabi, Rasulullah mengatakan para nabi itu kalau disebut terbaik ya jelas karena memang hidupnya diberi wahyu. Para sahabat nabi kalau baik jelas karena hidup berhadapan dengan nabi, diberi langsung. Maka beliau mengatakan yang lebih bagus adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan nabinya tapi dia taat pada ajarannya. Ini penjelasan di antara penjelasan. Makanya Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahkan Rasulullah SAW bisa saja disebut sebagai sesuatu yang gaib bagi orang yang tidak pernah melihatnya. Sehingga Rasulullah mengatakan orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku. Tapi ada yang mengatakan gaib itu ya hanya Allah saja, karena segala sesuatu itu bisa tampak. Tapi Allah kan tidak. Allah itu akan tampak bertemu dengan makhluknya hanya penghuni surga saja. Ketika seluruh penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga, maka Allah kemudian lalu ada suara dalam surga itu, wahai penghuni surga, Allah akan memenuhi janjinya. Maka penghuni surga pun mengatakan, apalagi kami ini sudah enak, sudah di surga, sudah nikmat, semuanya ada, selamat dan neraka, ada apa lagi? Maka dibukalah hijab, terbukalah tabir, disitulah penghuni surga melihat Allah secara langsung dan mereka mengatakan tidak ada nikmat di surga melebihi nikmat ketika bisa bertemu dengan Allah. Insyaallah ya. Insyaallah kita. Kemudian ciri yang berikutnya atau sifat berikutnya setelah beriman adalah iman itu selalu bersanding dengan amal soleh. Dan amal soleh yang pertama disebutkan di dalam ayat ini adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Artinya yang disebut mendirikan sholat itu adalah jika disimpulkan menjaga sholat, menjaga waktunya, menjaga wudhunya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, itu namanya mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu secara sempurna sejak dari wudhunya memang sudah bagus, memperbagus wudhu. Dua apa? Waktunya. Selalu berusaha sholat tepat waktu atau di awal waktu, tidak mengundur-mundur. Kalau orang Jawa bilang enggak saksik, setok. Wah ini, apalagi kalau orang lagi main catur itu, jangan jalan. Kan isi loh, tapi mikir resmi. Jadi ini Rasulullah pernah mengatakan ketika ada tentang sholat munafik, orang yang sholat asar ketika jam menjelang maghrib, itulah sholat orang munafik.
Dari tadi hanya duduk-duduk saja, ketika waktunya hampir habis, lalu segera sholat sehingga sholatnya cepat karena takut terlambat maghrib. Itu tidak termasuk yuqimuna shalah itu. Karena yuqimuna shalah itu termasuk menjaga wudunya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya. Itu yuqimuna shalah. Maka yang dimaksud orang yang beriman dan mendirikan sholat dengan cara seperti ini. Betul-betul menjaga, ya, menjaga. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini turun sebelum kewajiban zakat. Sebelum ayat tentang zakat. Sehingga makna ayat ini awalnya adalah orang yang memberikan nafkah wajibnya. Ada keluarga, ada anak, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini ayat ini ditafsirkan, jika ditafsirkan ketika turunnya, maka ayat ini turun sebelum wajibnya zakat. Tetapi dengan turunnya ayat zakat, maka ayat ini ditafsirkan atau bisa diartikan secara umum bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya adalah orang yang memberikan infak pada sesuatu yang wajib, ya, seperti zakat, keluarga. Itu disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, termasuk dia berinfak meskipun pada sesuatu yang hukumnya sunnah. Maka di dalam ayat ini ada penggabungan antara sholat dan infak, dan banyak ayat yang menggabungkan mendirikan sholat kemudian menginfakkan zakat itu banyak. Pertama, sholat adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya dalam bentuk peribadatan, baik tauhid, pujian, doa maupun tawakal. Sedangkan zakat itu keharusan ihsan kepada sesama makhluk dengan mendahulukan kerabat. Maka di dalam banyak ayat kita temukan antara sholat dengan infak itu bergandengan. Kalau dalam ayat ini yuqimunas shalah, kemudian mimma razaqnahum yunfiqun. Antara hak Allah yang harus dipenuhi dan hak manusia juga harus ditunaikan, itu sering kita temukan bergandengan dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun ayat berikutnya adalah tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada dua hal di sini. Pertama, beriman kepada kitab, baik yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa sih yang sebelumnya? Yang sering kita sebutkan itu ada 3 sebelum Al-Qur'an. Ada Taurat, ada Zabur, dan ada Injil. Tetapi di Al-Quran ini menyebutkan bahwa nabi-nabi itu memang membawa kitab, cuma tidak disebutkan namanya. Contohnya apa? Surah Al-A'la ayat terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab mushafnya Ibrahim dan Musa. Ibrahim itu juga punya mushaf, cuma tidak disebutkan namanya apa. Jadi banyak nabi-nabi itu memang datang dengan kitab-kitab. Cuma yang disebutkan pada kita dengan tegas di Al-Quran memang ada 4 itu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, kemudian Al-Quran sebagai penutup. Maka di sini beriman kepada semua kitab yang diturunkan Al-Quran atau sebelum Al-Quran, dan tidak membeda-bedakannya. Maksud tidak membeda-bedakan itu adalah keimanan kita kepada kitab ini sama dengan keimanan kita pada kitab yang lain. Cuma yang diikuti saja beda. Saya yakin Al-Quran itu kitabullah, tapi kalau Zabur saya kok tidak pati yakin. Nah itu artinya membedakan. Saya yakin Al-Quran kitabullah, Zabur kitabullah, Injil kitabullah, tapi yang kita ikuti Al-Quran. Cuma tidak membeda-bedakan. Seperti la nufarriqu baina ahadin min rusul. Tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, ini yakin pada kehidupan akhirat. Yang dimaksud adalah kita beriman mulai akhirat itu ya. Kalau muqaddimahnya akhirat itu alam kubur, kita percaya itu. Kita percaya bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan. Kita percaya
ada surga, ada neraka, ada hisab, ada timbangan. Jadi manusia itu pertama dibangkitkan, kemudian ditaruh di mahsyar. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Setelah itu dihisab. Setelah itu timbangan. Kenapa setelah dihitung lalu timbang? Hisab hitungan itu untuk menentukan jumlah, timbangan itu untuk menentukan beratnya. Artinya bisa saja orang melakukan dua perbuatan yang sama, tapi ketika ditimbang bobotnya berbeda. Kita di sholat subuh rakaatnya sama. Mungkin yang kita baca suratnya juga sama. Tapi apakah ditimbangan sama? Belum tentu. Karena musuhnya tidak sama. Ikhlasnya juga belum tentu sama. Yang satu ada ngantuknya sedikit, yang satu tidak. Itu rakaatnya jumlahnya sama, tapi ditimbang belum tentu sama. Yang satu mulai takbir sampai salam khusyuk, yang satu khusyuknya waktu takbir, waktu rukuk sudah wah, dan ini ada zoom. Wah, jadi makanya perlu ditimbang. Meskipun jumlahnya catatannya sama, pernah begini. Ini orangnya nyumbang sama-sama nyumbang 1 juta, ditimbang belum tentu. Maka ditimbang, baru ada sirat. Nah, ada jembatan, setelah itu ada surga dan neraka. Ini kita imani semua. Maka semua itu orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu mendapatkan jaminan ulaika ala hudam min rabbihim. Orang-orang yang disebutkan pada sifat-sifat sebelumnya, mulai dari yu'minuna bil ghaibi sampai pada kalimat wabil akhirati yuqinun itu adalah orang-orang yang dijamin ala hudam min rabbihim. Artinya mereka akan selalu dibuat cahaya dari Allah, orang-orang yang akan selalu istiqomah, mendapatkan taufik dan akan selalu berada dalam amal yang soleh. Ditambah jaminan berikutnya adalah wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang akan mendapatkan pahala dan surga serta selamat dari sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kan takwa itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu siksa neraka. Ini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang 2 golongan berikutnya, yaitu innal ladzina kafaru dengan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa hum mu'minun pada satu pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini kita berhenti. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.